Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah. Mari sebelumnya kita akan mendengarkan panggilan ibadah kita dari Yosua 24 ayat 14, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Mari menenangkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama membawa pujian penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur, bersukacita buat anugerah Tuhan, buat kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam satu minggu yang sudah kami lewati, kami mengawali tahun 2024, kami juga telah merasakan kasih kemurahan-Mu. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan menganugerahkan kepada kami baik kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan juga sudah memberkati pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Namun sebelum kami jauh memasuki ibadah pada pagi hari ini, sungguh kami menyadari Tuhan, kami menyadari kegagalan, kejatuhan kami di dalam dosa di sepanjang minggu ini. Mulai dari tutur kata kami, dari mulut kami yang mengatakan berkat dan juga mengatakan kutuk kepada sesama. Kami juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan di dalam rencana-rencana kami, di dalam apa yang ada di hati dan pikiran kami, di dalam kami memperlakukan sesama kami, dan terlebih dalam kami memperlakukan Engkau. Kami melalaikan firman-Mu Tuhan, kami tidak memberitakan Injil-Mu, kami menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan sesama di sekitar kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang egois. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Yesus, berbelas kasihan bagi kami. Sehingga Engkau yang melayakkan kami pada pagi hari ini untuk datang beribadah kepadamu. Sehingga peribadahan kami, puji-pujian dan penyembahan kami sungguh diperkenankan oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa beracara bagi kami, Engkau yang memberkati ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Sehingga namamu dipuji dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh kita berjalan, seberat apapun persoalan kita, sesulit apapun proses yang kita alami, bukankah kita punya Allah yang besar, yang ajaib karyanya bagi kita? Kiranya sungguh di minggu awal tahun ini kita menyadari bahwa
anugerah Tuhan besar dan mempesona kita. Biarlah Dia yang telah membuat kita berharga, kita boleh menikmati hidup ini berkenan di hati Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, anugerah-Mu mempesona aku, biarlah hidup kita penuh dengan syukur di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Engkau sungguh besar Tuhan, bahkan karya-Mu sungguh ajaib dalam hidup. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku. Saya mengajak jemaat untuk berdiri, katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Anugerah-Mu sungguh mempesona kami, karya-Mu sungguh ajaib dan besar bagi kami. Engkau yang membuat kami berharga Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Bawa hatimu bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Syukuri setiap kemurahan-Nya bagi kita. Biarlah sungguh anugerah-Nya yang mempesona kita. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Ku berharga di mata
cukup bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi katakan, aku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu. Terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau mengangkat hatiku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara, biarlah sungguh anugerah Tuhan yang mempesona kita. Dan biarlah sungguh anugerahnya cukup bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita di dalam kehidupan ini. Apa yang kita pilih Bapak Ibu Saudara? Apakah mengikut Tuhan dengan setia atau hal-hal yang ditawarkan oleh dunia? Apa yang kita pilih? Apakah setia kepada apa yang kita mau atau setia kepada Tuhan? Biarlah sungguh pilihan kita adalah Allah. Biarlah sungguh pilihan kita adalah Kristus menghidupi kebenaran dan taat di dalam kebenaran itu. Kita pujikan pujian pilihanku. Sambil bertepuk tangan katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk menebus segala dosa. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Biarlah sungguh kebenaran Kristus adalah pilihan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri
semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntut kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilih. Tak mau ku hidup di luar tuntut kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, kebenarannya adalah pilihan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan kebagian daripada firman Tuhan. Saudara, perjalanan kita diketahui oleh Tuhan. Proses kita ditemani oleh Dia. Biarlah perjalanan demi perjalanan kita tetap setia kepada kehendak-Nya. Dan dengan berani kita mau mengatakan, aku mau iring Tuhan tanpa takut dan gentar. Keputusanku untuk mengikut-Mu seumur hidupku. Kita siapkan hati kita, pujikan sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilih kami. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Engkau sungguh mengenal hatiku daripada siapapun. Bapa, sungguh Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengenal kami. Lebih dari setiap orang yang ada di sekeliling kami. Lebih dari siapapun.
perjalanan demi perjalanan Tuhan. Cerita demi cerita Tuhan. Bahkan ujung hidup kami pun Tuhan tahu. Tuhan, kami orang-orang yang tidak setia kepada-Mu. Orang-orang yang sering menyakiti hati. Tetapi kasih-Mu besar. Engkau memilih kami. Dan tidak peduli dengan masa lalu kami. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Kini aku percaya. Ini ucapan bukan hanya sekedar lirik lagu, tetapi biarlah menjadi ungkapan iman kita di hadapan Tuhan. Rasaku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Katakan, kini aku percaya, jemaat saja pujikan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Sekali lagi pujikan, kini aku percaya dengan sikap berdoa. Musik lebih kecil. Aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya. Mimbar saya serahkan kepada penginjil Sulaiman. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Ku kan setia sampai akhir hidupku. Benar ya Tuhan, kami ingin setia sampai akhir. Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh bukan saja menyanyikan pujian ini, tapi kami menjalani dan menghidupinya. Karena mengikut Yesus adalah keputusan kami dan tidak ada kata untuk kembali. Karena itu hamba berdoa bilang kau memberkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Berkati hambamu yang penuh dengan kelemahan, topang dia. Dan berkati setiap kami supaya pesan gembala hari ini bisa disampaikan dengan baik. Terpujilah namamu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Jangan duduk dulu ya. Saya lihat banyak yang tidak hadir waktu tahun baru ya. Silakan saling berjabat tangan ya. Selamat tahun baru ya buat saudara. Ya, silakan duduk kalau sudah ya. Karena waktu ibadah tahun baru yang hadir itu kira-kira 2.000 orang ya. Dan tahun baru tersepi ya sepanjang saya di Elion ya. Jadi ya kemarin itu. Kenapa? Karena jemaat Elion sekarang keren-keren ya. Mainannya ke Jepang, ke Eropa, kemudian ke Malaysia, ke Hong Kong ya. Nah, puji Tuhan, berarti Anda ekonominya lumayan diberkati. Amin. Kalau ngutang enggak tahu juga sih ya. Tapi intinya sudah mainannya jauh sehingga hari tanggal 1 itu sudah sepi ya. Nah, hari ini saya tidak akan bahas mengenai tahun baru ya. Tapi saya mau membahas satu tema ketika kami gembala ya pada minggu pertama dari setiap awal tahun diberikan kebebasan untuk menyampaikan satu pesan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya satu pesan. Dan dalam proses saya berdoa, ada satu ayat yang bengyang-nyang di telinga saya adalah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15 bagian B. Itulah yang saya mau sampaikan buat saudara. Dan tema kita hari ini adalah jangan sampai iman versus keluarga ya. Ini saudara kita akan baca dasarnya dulu dari Yosua 24 sebelum saya akan kupas tema ini. Yosua 24. Kita tidak akan membaca semuanya berhubung ini bagian banyak sekali begitu ya. Jadi kita akan hanya membaca beberapa bagian. Yosua 24 saya akan bacakan mulai dari beberapa ayat khususnya 13, 14 dan 15 ya. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan, saudara simak ya. Yosua 24 ayat 13, 14, 15. Kita baca sama-sama ya. Yosua 24, 13, 14, 15. 1, 2, 3. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah payah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa iman itu bisa memecah sebuah keluarga? Saya pernah melayani sebuah keluarga yang anaknya itu percaya kepada satu pengajaran
Yang pertama tidak merayakan Natal, yang kedua tidak boleh donor darah, dan yang ketiga tidak boleh hormat kepada bendera, dan yang keempat tidak merayakan Natal atau masuk dalam organisasi gereja begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika orang tuanya menghadapi anaknya yang demikian, lalu dia berusaha untuk mengajak dia ke gereja yang normal ya, tanda kutip ya, gereja yang mainstream. Lalu diajaklah ke gereja yang biasa dan dia tidak mau ya. Kemudian akhirnya terjadi konflik di mana anak ini kemudian bermusuhan dengan orang tuanya dan hubungan mereka menjadi retak. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa ada sebuah keluarga yang mungkin mempunyai agama yang berbeda? Mungkin ada yang mengatakan, Pak, kami keluarga yang Pancasila, betul? Pernah dengar itu? Koko yang paling besar itu agama A, koko yang kedua agama B, Anda agama C, demikian selanjutnya. Saudara, kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, orang yang mempunyai iman yang berbeda dalam satu keluarga bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena dari dulu Allah memerintahkan bahwa bukan saja orang itu harus percaya, dikatakan bahwa dia dan seisi rumah tangganya harus mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itulah kenapa saudara, kalau kita berbeda dalam keyakinan, maka jangan sampai terjadi satu permusuhan hanya karena iman begitu ya. Nah, saya berdoa semoga ini dapat diaplikasikan, diterapkan dalam tahun ini ya. Jadi saudara yang datang hari ini dengan keluargamu, bersyukurlah. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan datang beserta dengan keluarganya ya. Ada seorang suami pernah ngomong kepada saya, Pak, kerinduan saya terbesar adalah saya rindu supaya saya ke gereja, saya bisa menggandeng tangan istri saya, bersama duduk di sebelah saya. Ada yang berkata kepada saya, Pak, kerinduan saya adalah ketika saya bergereja, waktu saya menoleh ke samping, ada anak saya di situ, anak kedua di situ, kemudian istri saya, dan kemudian saya. Saudara, itu berarti memenangkan keluarga bukanlah hal yang mudah. Ketika engkau datang dengan keluargamu, bersyukurlah. Kenapa? Karena memenangkan mereka membutuhkan anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara melihat kenapa terjadi demikian, saya ketika mempersiapkan atau belajar atau menyelesaikan tesis saya menemukan satu survei yang menarik saudara ya. Ini disurvei oleh Barna ya, Barna Institute ya, terkenal sebagai satu institut yang menyelidiki ya hal-hal berkaitan mengenai perkembangan dunia begitu ya. Khususnya di dalam konteks ini adalah umur 18 sampai 35 tahun. Dikatakan bahwa di dunia ya, ini di dunia ya, dibagi di dalam beberapa dari survei ini ya, itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah prodigals ya. Prodigals itu artinya orang Kristen yang hilang ya, yang sudah pindah agama ya. Kemudian yang kedua adalah nomads. Nomads ini adalah orang-orang tuh yang pokoknya pindah-pindah ya, minggu ini mungkin GKH Elion, minggu depan gereja apalagi, minggu depan apalagi, sehingga dia dijuluki sebagai jemaat gereja, jemaat jalan-jalan gitu ya. Jadi GKJJ gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah habitual church goer ya. Ini artinya adalah orang yang datang ke gereja tiap minggu, dia rajin datang. Dia gatal kalau tidak datang ke gereja ya, habitual karena sudah terbiasa. Kalau hari Minggu di rumah itu rasanya aneh, harus datang ke gereja. Tapi ketika datang ke gereja, ngapain juga dia bingung. Waktu dia pulang ditanya, tadi firman apa? Boh enggak ngerti. Ya, tapi ketika dengar firman semuanya gini. Nah, jadi jangan tertipu ya. Kalau orang dengar firman begini, belum tentu dengar, betul enggak? Dia lagi membayangkan, nanti pulang makan padang enak ini. Atau lagi lihat Pak Soleman ini, lalu memikirkan sesuatu ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ini habitual church goer ya. Kemudian yang terakhir, ini luar biasa, resilient disciple. Ini adalah murid yang tahan banting, murid yang luar biasa begitu ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, yang menarik adalah di Indonesia ditemukan satu fakta, ini data 2023 ya. Kalau di dunia, saya bingung ya, Indonesia selalu balikan dari dunia ya, betul enggak ya? Nah, kalau di dunia dikatakan 21% setelah pandemik itu terjadi, banyak yang terjadi yang namanya perpindahan atau prodigals ya. Mereka berpindah agama begitu atau keyakinan.
Dan itu ditemukan 21% di kalangan usia 18 sampai 35 tahun ya. Dan yang menarik, berapa di Indonesia? Dikatakan di Indonesia cuma 2%, bayangkan. 2% dari penduduk atau golongan muda ya di Indonesia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini menarik sekali, tapi yang menjadi kontradiksi adalah yang di bawahnya, saudara ya. Kalau di dunia mencatat bahwa orang yang rajin datang ke gereja hanya sebagai satu kebiasaan, kalau di luar negeri hanya 30%. Ya. Kebanyakan mereka daripada hanya kebiasaan, mereka akhirnya keluar begitu ya. Tapi di Indonesia ditemukan ada 64%, saudara. Berarti apa, saudara? Ini data yang mencengangkan. Berarti 6,4 dari 10 orang yang datang ke gereja, itu datang ke gereja tidak mengerti kenapa dia datang. Yang kedua, tidak mengerti apa yang dia mendengar. Dan yang ketiga, bukan hanya tidak mengerti, tapi dia juga hanya datang sebagai sebuah formalitas. Ini saya berdoa semoga tidak ada di tempat ini. Amin. Amin ya. Amin dah. Amin ya. Ini adalah jemaat di planet Pluto, saudara ya. Nah, bukan di jemaat rungkut. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apalagi yang menarik dari data ini? Dikatakan mereka adalah orang yang disebut sebagai orang Kristen nominal. Nominal itu artinya apa? Ya, kalau kita tahu nominal itu berbicara mengenai angka. Berarti hanya memenuhkan ya kuota orang Kristen di Indonesia, begitu ya. Jadi dia tidak memberikan satu kontribusi atau kekristenannya hanya dalam bentuk dia itu hanya misalkan ya, harusnya jumlah di Indonesia itu 11.999. Nah, dia tambah 1 gitu ya. Jadi digenapkan begitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bahasa lainnya juga adalah bahwa orang Kristen nominal adalah orang Kristen yang tidak punya dasar Kristen yang kuat. Sehingga tidak heran saudara, mereka datang ke gereja, mereka hanya sebagai sebuah formalitas datang. Dan kalau datang itu berarti ya sudah tenang hatinya. Kalau tidak ke gereja itu resah dan gelisah menunggu di sini. Betul? Nah, di sudut sekolah ya. Jadi lagu dah ya. Yang kecil-kecil tidak ngerti, belum lahir ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa ini berbahaya. Sehingga yang saya kutip ini mengatakan ya Pak Johan itu ya mengatakan bahwa Indonesia darurat untuk pemuritan. Indonesia darurat untuk kelompok-kelompok usia 18 sampai 35 ini dijangkau. Mereka dipelajari firman Tuhan, mereka diarahkan kepada kebenaran. Kenapa saudara? Karena umumnya mereka tidak datang ke gereja. Nah, ini celaka saudara. Ya, ada orang yang sudah Kristennya Kristen nominal, lalu dia tidak datang ke gereja ya, atau misalkan dia datang tapi datangnya hanya formalitas begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita diingatkan di dalam satu bagian firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 7 mengatakan apa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ini konteksnya adalah satu perintah kepada orang Yahudi bahwa mereka harus mendidik anaknya dengan yaitu pengajaran daripada Israel ya. Kalau saudara dengar ya waktu di Israel selalu ada namanya Shema Israel ya. Shema Israel Adonai Echad ya. Dengarlah Israel bahwa Allah itu adalah Esa begitu ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pengajaran yang diajarkan berulang-ulang ketika mereka dikatakan duduk, berjalan, berbaring, bahkan dimanapun mereka berada, engkau harus mengajarkan. Itulah kenapa saudara kalau kita pergi ke Israel, sejak dari usia 8 hari dikatakan ya, 8 hari dia sudah dididik berdasarkan Taurat. Jadi setiap anak atau bayi berusia 8 hari akan disunat ya. Dan setelah disunat kemudian dia akan masuk, ketika dia pertama kali belajar baca, maka yang dia baca adalah Torah ya. Dan ketika dia baca Torah, dia akan dididik sampai usia 14 tahun dia sudah hafal beberapa bagian daripada Torah itu ya. Dan setelah usia 14 tahun dia sudah begitu menguasai ya. Tidak heran saudara, mereka begitu selalu ya. Saudara boleh pergi ke airport, boleh pergi kemanapun, selalu disediakan ada tempat di mana di situ mereka akan menghafal Taurat.
Ya, jadi berupa sebuah gulungan yang kecil yang dimasukkan dalam satu tempat, dan ketika dia mau baca, biasanya itu akan dilingkarkan di tangannya atau di kepalanya, kemudian dia akan baca begini. Ya, mau di airport, mau dimanapun dia akan baca. Itu adalah pengajaran yang bukan saja sudah masuk di dalam pikiran, tapi sudah masuk di dalam tulang, saudara. Bahkan ketika mereka di medan perang pun mereka bawa itu dan mereka baca sebagai satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup mereka. Kita coba bandingkan dengan anak-anak orang Indonesia. Kalau nganggur, baca Taurat atau baca apa? Kalau kita pergi ke tempat airport misalkan, waktu duduk nganggur, apa yang keluar? HP. Waktu ke dokter, waktu duduk yang keluar apa? HP. Waktu kita naik pesawat pun mungkin ya, keluar HP. Termasuk AI juga ya. AI juga kan dulu kalau sebelum ada HP selalu suka ngobrol. Tapi setelah ada HP, duduk pun lihat-lihat HP juga ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya paling kagum AI ya. Sebelum setiap hari saya buka HP, setiap pagi selalu saya disapa dulu. Selamat pagi Pak Aman. Cia. Anda disapa sama noni-noni usia 70? Nah, saya setiap pagi saudara disapa. Selamat pagi Pak Aman. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi poin saya adalah, sudahkah kita mengajarkan sebagai orang tua kepada anak kita berulang-ulang, yaitu apa? Firman Tuhan. Kita ingatkan mereka ketika mereka berjalan, ketika mereka duduk, ketika mereka baring, ketika mereka melakukan apapun. Ingatkan mereka bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Tentunya bukan dalam bentuk, wah gini ya saudara khotbah. Maksudnya adalah selipkanlah firman Tuhan. Contoh, ketika engkau diajak liburan, makan makanan yang enak. Waktu makan makanan yang enak, engkau bisa berkata demikian. Kita bersyukur ya. Kita diingatkan ya bagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Sebagaimana Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Jadi kita jangan sampai dengan mulut kita itu menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Misalkan contoh sederhana. Ketika Anda bisa mendapatkan sesuatu, mobil baru misalkan ya. Saudara berkata, kita harus bersyukur ya. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Karena banyak orang mungkin dalam keadaan susah sekarang. Tapi kita diizinkan punya mobil misalkan. Meskipun mobilnya mobil truk ya. Loh, mobil yang penting kan mobil, betul enggak? Nah, kalau kita dapat mobil, saudara, kita bahagia sekali. Tapi poin saya adalah, saudara, kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena ini kuncinya, saudara, ya. Jadi mereka melakukan itu dengan berulang-ulang, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa semua itu sumbernya adalah dari family. Kalau keluarganya tidak mengajarkan, jangan harap anaknya itu bisa mempunyai satu iman yang kuat. Kalau engkau ingin melihat bagaimana kapasitas atau potensi atau bobot daripada orang tua, maka dikatakan lihatlah anaknya, ya, meskipun ada yang mengatakan belum tentu benar gitu ya. Tapi saya mau katakan banyak kali selalu itu tercermin ya. Bagaimana misalkan contoh ya, kalau papa mamanya jarang berdoa, mungkinkah anaknya sering berdoa? Mungkin Pak, bisa saja. Tapi kebanyakan papa mamanya itu suka memberi, anaknya akan menjadi suka memberi. Papa mamanya sering beribadah, anaknya akan beribadah. Demikian sebaliknya. Kalau papa mamanya suka ribut, anaknya suka apa? Suka apa? Ribut. Saya mau tanya saudara, kalau dalam konsep Alkitab, kan suami ini adalah imam ya. Ingat ya, kalau anak muda beres, yang salah siapa? Saya ini tanya, kalau ada papa, mama, anak, kalau anaknya tidak beres, yang salah siapa? Orang tuanya. Yang ngomong pasti remaja pemuda ini. Konsep Alkitab adalah, kalau anaknya tidak beres, yang salah siapa?
Papanya. Kalau mamanya tidak beres, yang salah siapa? Mboknya. Dalam Alkitab memang patriark, laki-laki dimuliakan. Tapi ingat, laki-laki punya tanggung jawab sangat tinggi. Yang pertama, kalau anaknya laki, anaknya perempuan, dia salah, dia tidak hidup di jalan Tuhan. Yang salah siapa? Papanya. Kalau istrinya tidak bertanggung jawab, istrinya tidak hidup dalam kerohanian, maka yang salah siapa? Suaminya. Itu berarti saudara, ini ada tanggung jawab yang berat. Lalu timbul pertanyaan, kalau suaminya hidupnya tidak beres, yang salah siapa? Ya salah dewe. Nah hukumnya begitu. Jadi jangan misalnya ada seorang suami mengatakan, Pak saya begini karena ulah istri dan anak saya. Tuhan bilang, modelmu. Enggak, salahmu dewe. Ya. Makanya saudara dalam tradisi Timur Tengah ini jelas patriarkal ya. Kalau sampai anaknya tidak hidup di jalan Tuhan, tidak heran sang papa sendiri akan menghukum anaknya. Tidak heran terjadi yang namanya pembunuhan demi agama. Pembunuhan demi untuk menjalankan satu kebenaran. Itu umum terjadi. Itulah yang terjadi ya di dalam tradisi Timur Tengah. Tapi poin saya adalah saudara, dalam konteks ini kita dapat mengerti bahwa pentingnya peran seorang ayah dan juga dalam sebuah keluarga ya. Kita lanjutkan saudara. Di dalam statistik yang berbeda ada 2 survei dilakukan tahun 2007 dan 2017. Tapi ditemukan result atau hasil yang mirip ya. Yaitu apa saudara? Ada satu pertanyaan di situ ya. Dikatakan begini ya. Apakah kamu berhenti ya untuk secara reguler datang ke gereja? Lalu pilihannya adalah 2 kali dalam 1 bulan atau lebih ya, selama lebih kurang 1 tahun ya, antara umur 18 sampai 22 ya. Dan jawabannya adalah di tahun 2007 70% menjawab iya ya. Dia tidak lagi datang ke gereja. Lalu dia akan survei lagi 2017, 66% dikatakan iya. Usia 18 sampai 22. Artinya awalnya 1 kali tidak datang, bolos, kemudian 2 kali tidak bolos, lalu kemudian keterusan tidak datang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya pernah kadang merasa begitu sedih ya. 1 kali saya pernah membesuk satu keluarga. Saya tanya kenapa minggu tidak datang. Papanya mengatakan, wah saya ada satu kebutuhan, saya tidak bisa meninggalkan gini. Wah pokoknya bagus sekali omongannya. Nah ketika papanya masuk, ada anaknya di situ, saya tanya, kenapa minggu kau tidak datang? Papa males. Jadi papanya itu tidak mau ngantar dia. Saya bilang, kenapa kamu tidak ke sekolah minggu? Papa males nganter. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, orang dewasa kadang kalau dia tidak datang ke gereja ditanya alasannya apa? Saya tidak bisa datang karena ada kebutuhan yang mendesak dan ada tamu yang datang mendadak. Sehingga saya tidak bisa meninggalkan tempat. Ya, nah itu alasan yang mungkin common kita dengar. Tapi anak itu tidak mungkin bohong saudara. Anak itu mengatakan, papa yang malas yang tidak mau. Atau mama dan lain sebagainya. Nah hati-hati saudara. Kita harus sadar orang makin lama tidak ke gereja, lama-lama dia tidak akan ke gereja. Ini yang terjadi di Amerika. Itulah kenapa saudara, sekarang banyak sekali gereja kosong ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada orang ya. Nah saudara, baru kita masuk ke teks kita, firman Tuhan ya. Dalam apa yang kita baca di situ, saya membagi ada 4 bagian yang kita perlu lihat kronologinya ya. Dalam Yosua 24 ini adalah peristiwa di mana Yosua dikatakan sudah sangat tua. Kita tahu bahwa setelah Musa memimpin, lalu suksesi kepemimpinan diserahkan kepada Yosua. Yosua itu siapa? Yosua adalah pu'rennya atau pembantunya Musa. Tapi Tuhan pakai dia untuk meneruskan. Nah, setelah Yosua ini sudah sangat tua, memimpin umat Israel. Lalu kemudian dia kumpulkan mereka di Sikem. Lalu memperbaharui perjanjian. Nah dalam perjanjian itulah Yosua ingin mengingatkan
Dimulai dari ayat yang pertama sampai 13. Yosua ingatkan bagaimana campur tangan Tuhan. Tuhan sudah pakai Abraham, Tuhan sudah pakai Ishak, Yakub, dan Tuhan pakai mereka untuk memimpin umatnya. Sehingga mereka itu bisa sampai pada hari ini. Kemudian ini mengingatkan mengenai kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 14, kemudian di situ dikatakan apa saudara ya? Di situ bunyinya, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, dalam ayat ini Yosua ingin memberikan satu perintah ya. Ingatlah kamu ojo menyimpang ke kanan ke kiri menyembah kepada berhala. Dan Tuhan, Yosua sudah tahu bahwa ini konsekuensinya sangat-sangat parah kalau mereka melanggar. Sehingga dia ulangi lagi ya. Jadi poinnya di sini adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan bukan kepada berhala. Lalu yang ketiga, ini yang kita bahas pada pagi ini, yaitu di ayat yang ke-15 ya. Di ayat ke-15 di situ dimulai dengan satu statement. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua tahu pada saat itu mereka berada di sebuah daerah atau di sebuah tempat di mana mereka itu dikelilingi oleh orang-orang kafir. Ya, ada orang Amori, ada orang Kanaan, ada orang Ket dan macam-macam. Mereka punya Allah dewa-dewa sendiri ya. Nah, sehingga dia mengatakan, kalau kamu ya dikatakan ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Di situ dia memberikan alternatif, kamu mau beribadah kepada berhala ini atau berhala ini. Tetapi nah di sini Yosua menegaskan sikapnya dan imannya. Ya, meski kamu pilih ini, aku tidak akan pilih itu. Aku akan tetap menyembah kepada Yahweh Elohim itu. Aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah kepada Yahweh. Nah, ini yang ketiga. Baru yang terakhir ayat 16 sampai 28, di situ mereka menjawab, "Oh, kami mau berlaku setia." Lalu dibuatlah rekod dan dicatatlah dan dibuatlah perjanjian. Nah, sampai di situ mungkin saudara akan mengatakan, "Wah, bangsa Israel luar biasa ya." Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi selanjutnya ya. Terjadi selanjutnya adalah kenapa Yosua harus menegaskan ini, karena Yosua tahu bangsa Israel itu dicatat kemudian ya, setelah Yosua mati ya, memang ada catatan di Hakim-Hakim pasal yang kedua ya. Kalau sudah baca di situ, saya akan bacakan buat saudara ya. Hakim-Hakim pasal yang kedua, di situ dikatakan judulnya adalah orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim ya. Kemudian di ayat di situ dikatakan, dan bangsa itu ayat 7, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua hidup lebih lama daripada Yosua. Dan setelah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel ya. Nah, artinya mereka tetap setia kepada Tuhan setelah Yosua itu atau waktu Yosua itu hidup dan tua-tuanya hidup. Tapi apa yang terjadi selanjutnya ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, generasi kedua ya, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Kok bisa? Ini kan generasi pertama setia kepada Tuhan sepanjang hidup Yosua sampai Yosua mati. Lalu ketika Yosua mati, pemimpin-pemimpin mati, masuk zaman generasi kedua. Kenapa generasi kedua tidak percaya kepada Tuhan? Nah, timbul pertanyaan. Bisa kemungkinan yang pertama, generasi yang pertama tidak mengajarkan itu kepada generasi yang kedua. Atau yang kedua, generasi yang kedua memandang generasi yang pertama tidak sungguh-sungguh menjalankan imannya. Menurut saudara, besar kemungkinan yang pertama apa yang kedua? Apakah generasi pertama itu hanya formalitas tapi di rumahnya hidupnya tidak berubah sehingga anaknya melihat dan tidak mau bertobat?
Ataukah karena orang tua tidak mendidik anaknya untuk hidup dalam jalan Tuhan? Kira-kira menurut saudara mana yang benar? Saya ini bertanya sekali lagi saudara ya. Mungkin saudara mengatakan, peduli amat. Besar kemungkinan adalah kedua-duanya. Generasi yang pertama, dia tetap konsisten ikut Tuhan ternyata karena ada pemimpinnya. Mungkin Yosua ini rajin besuk, rajin WA ya di grup, baca Alkitab, hari Minggu jangan lupa ke gereja ya kalau versi sekarang. Tapi setelah Yosua mati, pemimpin-pemimpin mati, dikatakan generasi yang kedua hidup lebih buruk dari yang pertama. Dan bukan lagi buruk, Alkitab katakan mereka menyembah Baal. Baal itu dewa apa sih? Dewa kesuburan. Baal itu dijuluki sebagai the mother god ya. Jadi mamanya atau induknya dari semua dewa-dewa ya. Jadi Baal ini dijuluki sebagai pemimpin daripada dewa-dewa. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kok bisa orang yang ikut Yahweh, kok tiba-tiba waktu generasi pertama habis, masuk generasi kedua, langsung menyimpang banting setir. Besar kemungkinan karena generasi yang pertama tidak mengajarkan berulang-ulang. Atau tidak menghidupi imannya. Sehingga generasi yang kedua melihat, papa mama ini cuma teori. Papa mama ini cuma solehnya atau salehnya itu hari Minggu misalkan. Atau hari waktu beribadah. Sehingga yang terjadi adalah mereka tidak mau percaya. Dan mereka memilih untuk menyembah Baal. Oh saudara, waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya begitu gentar saudara. Karena saya menemukan banyak ini terjadi. Ada di gereja tertentu yang saya kenal, pendiri gereja itu. Tapi generasinya yang ketiga itu sudah tidak ke gereja. Saya mengenal ada anak seorang pendeta terkenal di Indonesia. Sekolahkan anaknya di luar negeri dengan harapan dia bisa sukses berhasil. Pulang-pulang jadi ateis saudara, tidak percaya Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah ini sesuatu yang begitu relate dengan kita? Sebagai orang tua khususnya. Bagaimana kita mengatakan kepada anak kita, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak sungguh mempraktekkan itu dalam hidup kita. Berarti saudara ini berbicara mengenai teladan. Saya bolak-balik men-sharingkan ini ya. Papi saya sudah meninggal, itu hampir 20 tahun. Tapi ketika ngomong mengenai papi saya, satu yang selalu membekas dalam ingatan saya adalah setiap pagi dia akan berlutut di samping ranjangnya dan mendoakan kami. Sesibuk apapun dia bangun pagi, dia lipat tempat tidurnya, dia rapikan, lalu kemudian dia akan berlutut di situ dan dia akan mendoakan anak-anaknya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan papi saya bukan seorang yang begitu saleh hidupnya, tidak. Tapi itulah yang membekas dalam benak saya sampai pada hari ini. Dan saya menantang kau wahai papa-papa ya. Apakah engkau juga bisa mengatakan kepada dirimu, tidak bisa ini aku begini terus, aku harus berubah. Aku harus menjadi teladan bagi anak-anakku. Aku harus menjadi teladan bagi istri dan anak-anakku. Kenapa? Karena seisi rumahku adalah milik Tuhan. Jangan sampai nanti saudara engkau karena begitu mengatakan, wow saya ini bebas pak, keluarga saya ini demokrasi. Engkau akan menabur angin dan suatu saat engkau menabur atau menuai badai saudara. Ada yang mengatakan, pak saya ini bebas, keluarga saya terserah. Anak saya mau ke gereja enggak, terserah. Saya mau katakan saudara, kalau engkau berkata demikian, engkau sudah gagal menjadi imam. Karena Alkitab mengatakan, kalau anak kita tidak beres, papanya yang salah. Kalau istrinya itu tidak beres, suaminya yang salah. Suami atau seorang pria, pemimpin rumah tangga adalah imam. Nah karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan. Makanya Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu berarti Yosua memberikan satu arah yang jelas. Dia memberikan satu borderline. Dia mengatakan, kalau kamu tidak percaya pun tidak apa-apa. Tapi aku dan seisi rumahku, kami tetap konsisten kepada Tuhan.
Wow, saudara. Ini sama dengan suatu saat Anda ikut kebaktian misalkan. Ketika Anda datang jam 9 masih 2 orang. Jam 9:10 tetap 2 orang. 9:15 mulai hanya 2 orang. Apa respon Anda? Saudara akan mengatakan, nyesel aku datang. Atau saudara mengatakan, puji Tuhan aku bisa di rumah Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berapapun jumlahnya, kalau engkau konsisten ikut Tuhan, maka hatimu akan milik Tuhan. Amin. Jadi saudara harus menganggap bahwa engkau sekarang berada dalam satu pilihan. Dan pilihannya celaka, dua-duanya itu berhala. Ya, yang di seberang sungai Efrat itu berbicara mengenai peristiwa di mana waktu Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim, dia pergi, lalu dia tinggal di sebuah tempat namanya Haran. Di Haran itulah Tera, papanya itu membuka usaha. Dan Abraham menjadi asisten dari papanya. Nah, saya kutip kisah ini dari Midras ya. Midras itu adalah satu tafsiran ya, tulisan tafsiran daripada orang Ibrani ya, yang diambil dari Talmud. Talmud itu adalah salinan paling awal daripada kitab suci ya. Dikatakan bahwa ada satu kisah Abraham and the idol shop ya. Diceritakan bagaimana sih Abraham kok di tengah keluarga berhala, penyembah berhala kok bisa percaya Tuhan. Nah, dari Midras ini diceritakan yaitu suatu hari si Terah ini kan buka toko berhala. Lalu dia ingin keluar ya membeli sesuatu dan dia pesan kepada Abraham yang masih kecil, masih muda pada saat itu. Abraham, papa mau keluar, tolong kalau ada tamu kamu layani. Lalu tidak lama kemudian ada seorang ibu-ibu datang dan ibu-ibu itu ingin memberikan sesajen kepada berhala-berhala itu. Tapi tanpa sengaja dia menyentuh salah satu berhala itu lalu goyang karena berhalanya banyak dan berjejer. Lalu tiba-tiba yang paling besar ini jatuh dan kemudian kena yang sebelahnya dan jatuh. Akibatnya satu toko itu patung jatuh semua. Ada yang kepalanya putus, ada yang tangannya putus dan lain sebagainya. Lalu Abraham bilang, cilaka. Karena kalau dia pulang papanya pasti marah. Tapi namanya Abraham pinter ya. Waktu papanya pulang, Abraham dengan tenang duduk di meja ya. Dan ditanya, papanya kaget, ini kok hancur begini semua? Lalu Abraham mengatakan, Pak, tadi itu idolnya atau berhalanya ini rebutan. Soalnya ada ibu-ibu kasih sesajen, lalu yang besar tuh mau ambil lebih banyak, lalu rebutan. Lalu akhirnya terjadilah insiden ini. Lalu papanya bilang, kamu ini bodoh, ini batu, masa bisa hidup? Lalu Abraham bilang, nah makanya papa percaya kepada batu yang tidak punya kehidupan. Lalu papanya marah. Lalu Abraham dititipkan ke seseorang namanya Nimrod ya. Nah, bagaimana ceritanya minggu depan? Asik kok baca Midras itu, asik sekali ya. Diceritakan bahwa saking jengkelnya, Abraham kamu udah bisa dididik, tak titip no Nimrod. Nah, Nimrod ini katanya seorang yang sadis ya. Tapi rodoon gitu ya. Nah, Abraham ini pinter. Waktu Nimrod mengatakan, Abraham kita akan menyembah api. Abraham bilang, api lo kalah sama air. Ya sudah kita nyembah air aja. Air lo kalah sama awan. Oh ya kalau gitu kita nyembah awan saja. Awan lo kalah sama angin. Kalau gitu kita nyembah angin aja. Terus pokoknya diputer-puter. Nimrod emosi. Sudah kamu tidak bisa diajak. Abraham ditangkap, dimasukkan dalam tungku api. Lalu dia bilang, kalau Tuhanmu hidup, kamu pasti hidup. Kalau Tuhanmu udah hidup, ya kamu mati. Masukkan tungku. Abraham dikatakan masih hidup, sehat, walafiat. Lalu Nimrod mengatakan, iya memang Tuhanmu hidup. Ya, nah sekali lagi ini namanya Midras, tidak ada catatannya di Alkitab ya. Dan ini adalah tafsiran dari budaya begitu ya. Tapi poinnya adalah saudara, bahwa Abraham dari keluarga penyembah berhala. Tidak ada yang menginjili dia, lalu dia bisa percaya kepada Tuhan ya. Tapi yang menarik adalah setelah dia mengenal Tuhan, dikatakan dia sungguh-sungguh hidup dalam iman itu ya. Nah, dalam bagian ini Yosua ingin mengatakan, kalau kamu mau menyembah berhala ya, berhalanya si Tera itu silakan.
Atau kalau kamu tidak mau, pilih ada berhalanya orang Amori. Ya. Apa berhalanya orang Amori? Orang Amori ini adalah orang yang tinggal di tanah Kanaan, penduduk natifnya. Ya. Nah, mereka itu punya banyak dewa, tapi ada 2 pimpinan dewa yang adalah kebetulan suami istri. Ya, dewanya suami istri. Ya. Yang pertama namanya Amuru, dan yang kedua adalah Belitseri, ya, dijuluki sebagai Lady of the Desert. Ya. Jadi sepasang dewa ini adalah pemimpinnya dewa orang Amori. Nah, Yosua bilang, lu kalau ndak mau dewanya Terah, sembahnya dewa orang Amori. Ya, tapi aku ndak mau dua-dua itu. Kenapa? Karena dua-dua ini berhala. Tapi aku menyembah kepada Yahweh. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara disuruh pilih yang ini apa pilih yang ini? Dua-duanya batu kan? Ngapain begitu ya? Tapi dia katakan, sebenarnya dalam poin ini Yosua ingin mengatakan, jadi orang, jadi anak Tuhan harus tegas. Kalau berhala ya berhala, kalau ikut Tuhan ya ikut Tuhan, tidak boleh capcay. Boleh enggak Pak, hari Minggu aku ke gereja, tapi kalau aku susah aku ke Gunung Kawi. Karena kalau curhat di Gunung Kawi tidak bocor katanya. Sopo sing denger ndak kerungu. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, atau sudah mengatakan, boleh enggak Pak, kalau saya menikah di gereja, nanti untuk acara lainnya itu dengan cara lain misalkan. Jadi campur-campur lah begitu. Jawabannya tidak boleh, saudara. Kita kalau percaya kepada Tuhan, ya sudah Tuhan, enggak boleh campur-campur. Makanya pesan saya untuk tahun ini, saudara, mulai dengan satu penyerahan penuh kepada Tuhan. Jangan saudara campur-campur menurut versimu. Ya, ada yang kadang-kala, saya kan pernah cerita ya, ada orang syukuran. Waktu saya datang di depan itu, ada ngundang orang lagi pakai peci. Habis saya lihat di sampingnya ada kembang-kembang. Lalu Pak Aman disuruh di ruang tengah, cara Kristen. Saya lihat, loh ini berarti agamanya semua ini ya. Saya mau bilang bahwa orang itu sedang berada dalam kegalauan iman, tidak tegas. Ya, orang Kristen harus tegas, percaya Tuhan atau tidak. Ya, jangan engkau tidak ada keputusan. Jadi ini berbicara mengenai ketegasan. Ya, nah apa sikap dan iman Yosua? Yosua jelas. Ya, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Wow, ini pria luar biasa ya. Dia ingat rumah tangganya. Tetapi aku dan seisi rumahku. Ada orang kadang, saya tidak tahu ya, ada orang yang kadang misalkan ada sesuatu ya, mendapatkan sesuatu berkat, kadang dia untuk dirinya sendiri. Tapi ada orang yang mengingat orang lain. Ya, ini berbicara mengenai bagaimana kita menginjili juga saudara ya. Waktu kita dapat anugerah keselamatan, kita ingat juga mungkin ada orang tua kita belum mengenal Tuhan. Famili kita yang belum percaya. Pembantu kita yang mungkin belum mengenal Tuhan. Atau siapapun yang berhubungan dengan kita yang belum mengenal Tuhan. Saatnya kita menginjili mereka. Supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan. Ya. Saya mau tanya, apakah orang Kristen ada istilahnya, nanti misalkan ya, 4 orang dalam satu rumah tangga. Misalkan yang Kristen 1. Ketika yang 1 Kristen, yang 3 tidak. Apakah yang 3 ini otomatis masuk surga? Gandol maksudnya. Waktu yang 1 itu misalnya Pak Chrysostom kan yang lebih kuat dan besar ya. Waktu masuk surga diangkat. Nanti ibu istrinya pegang kakinya, anaknya pegang kakinya. Nah jadi diangkat bersama. Ada enggak doktrin begitu? Nggak ono, itu Sri Mulat tuh namanya ya. Nggak ada. Ajaran Kristen, siapa percaya itu yang selamat. Dia tidak percaya, tidak sungguh-sungguh, ya tidak selamat begitu ya. Nah karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan. Waktu engkau bisa menikmati anugerah keselamatan, ingat orang yang belum percaya. Ingat familimu yang belum mengenal Tuhan. Tangisi mereka, sebut nama mereka dalam doa. Karena itu adalah tugas saudara. Itu yang menjadi pesan saya tahun ini saudara ya. Aku dan seisi rumahku, jangan yang lain dulu. Kenapa saudara? Karena Yosua sadar dia imam atas keluarganya. Ya, dia mempunyai tanggung jawab. Dia tidak hanya mikirkan
dirinya, tapi keluarganya. Mereka juga harus diselamatkan. Ya, kenapa saudara? Saudara ingat ayat ini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Ya, kota kecil itu adalah simbolik daripada kalau diibaratkan dalam kehidupan, mungkin familymu, ya. Kemudian Yudea, kota yang lebih besar, Samaria, lebih besar lagi, ujung bumi, lebih besar lagi. Artinya, kalau engkau belum memenangkan keluargamu, jangan dulu engkau, aku mau memenangkan Surabaya. Oh. Targetmu apa? Memenangkan Surabaya. Malaikat guyu di atas. Kenapa? Keluarganya yang belum selamat. Terus apa lagi? Mungkin saudara bertekad, aku ingin memenangkan Indonesia. Lebih guyu lagi malaikat ya. Itu apa? Sesuatu yang terlalu jauh. Menangkan dulu Yerusalemmu, ya. Menangkan mereka. Angkat bagaimana doamu, syafaatkan tiap hari. Kasih kesaksian hidup ya sebagai seorang orang tua dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Karena itu adalah tanggung jawabmu. Ya. Karena itu saudara, sudahkah kita memberikan Yerusalem kita untuk Tuhan? Meski tidak mudah, tapi itulah target kita tahun ini. Ya, memenangkan Yerusalem. Ingat, jangan pernah merasa aman. Ya, kalau keluarga kita belum diinjili, belum mengenal Yesus, dan belum diselamatkan. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita. Ya, jadi doakan mereka. Dan bersyukurlah kalau keluarga kita sudah dimenangkannya. Terus apa yang terjadi selanjutnya dengan bangsa Israel? Dikatakan di ayat 16-18 mereka berjanji, 26-27 mereka membuat perjanjian, tapi Hakim-Hakim 2, 11, 14, 16, 19 mereka menyimpang yang saya sudah ngomong tadi ya. Artinya apa saudara? Manusia itu kalau dia tidak sungguh-sungguh dia bisa berubah. Ya. Dan kalau ini berubahnya tambah jahat ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada anak kita bolos 1 minggu, respon orang tua gimana? Kalau bolos 1 kali boleh? Boleh? Saya tanya orang tua ya harusnya ya. Saya tanya Pak Yong lah yang direct dengan saya ya. Kalau bolos 1 kali boleh? Nah, sebenarnya kalau bukan istilah bolos lah, kalau Anda cuti atau ke kota lain boleh, tapi carilah gereja di kota itu. Ya, Pak saya ini di Kutub Utara, tidak ada gereja, misalkan. Ono jemaat telepon saya, Pak saya di Thailand, nopo? Tidak ada gereja di Thailand. Mosok? Yo, ada pun tidak ngerti bahasanya. Oh ya sudah, kamu kumpulin beberapa di tur itu, lalu siapa pemimpinnya, baca firman dan doa. Oke, akhirnya mereka lakukan itu. Ya, nah boleh, tapi jangan setiap minggu. Pak Aman bilang boleh, minggu depan tidak ke gereja. Kenapa? Kita bikin persekutuan di rumah. Bukan itu maksud saya. Kalau dalam kondisi terjepit ya, saya pernah praktekkan itu. Saya yang khotbah, kemudian istri pendengar, kemudian anak-anak ya. Waktu kami belum punya anak malah berdua begitu ya. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, poin saya adalah Tuhan menilai kesetiaan kita ya. Apakah kita sungguh-sungguh apa tidak ya. Nah yang menarik saudara, kita harus hati-hati justru terhadap yang namanya berhala. Dalam konteks perjanjian lama, ini berhala yang sangat diagungkan orang Israel, yaitu lembu emas. Ya, waktu Musa naik ke atas gunung untuk menerima dolo batu, mereka nunggu lama, tidak turun-turun, mereka bikin lembu emas. Saudara, saya yakin saudara semua tidak menyembah lembu emas. Ada patung ini di rumah? Tiap Anda pulang, saudara cium-cium patung. Ada enggak? Tidak ono, saudara. Tapi ingat loh, ada namanya berhala modern. Oh. Iki sing angel ya. Apa itu berhala modern? Wah, engkau kalau punya power, engkau merasa memiliki antariksa ya, memiliki bumi ya. Seperti apa itu? Sing cincinnya apa itu? Thanos ya. Wah. Kemudian apa? Berhala selanjutnya, approval, pengakuan. Ya, kalau engkau diakui, wah, engkau senang sekali. Oh, engkau misalkan kita nyanyi ya, ada orang tahu berhala kita pengakuan. Dia langsung ngomong, baru kita, oh, bagus sekali. Belum selesai lagunya itu loh ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan kita, ya. Kemudian apa lagi? Berhala kita adalah family. Wah, terlalu mungkin ya kita sayang sih,
Tapi ada orang yang saking sayangnya sama family-nya. Waktu disentuh saja tentang family-nya, wah emosi, wah pokoknya semua diobrak-abrik. Ya ini family. Kemudian apa? Agama bisa menjadi berhala kita. Karena kenapa? Kita lebih sibuk menjalankan ketentuan agama tapi melupakan Tuhannya. Ya ini menjadi idol, berhala. Ya. Kemudian apa? iPhone. No. Ini berbicara mengenai HP. Ya. Bisa enggak HP menjadi berhala? Bisa? Bisa. Ya mungkin sekarang Anda sedang lihat HP-nya ya. Nah, lepaskan karena itu berhala. Kenapa? Karena Anda sedang dialihkan supaya tidak fokus kepada firman Tuhan. Ya, sekali lagi jangan keraskan hatimu. Lepaskan sekarang. Ya. Kenapa? Karena iblis itu mau mengikat engkau, iPhone, ya. Kemudian apa? Karir. Engkau dibikin punya karir yang sukses sehingga engkau melupakan ibadah, engkau melupakan aktivitasmu dulu, karirmu biasa, engkau melayani dengan baik. Setelah engkau jabatan tinggi, tidak lagi pelayanan, kemudian tidak terlibat lagi dalam kelompok doa atau misalkan sesuatu yang bersifat rohani, karir. Kemudian kontrol, duit, kalau duit ya sudah jelas lah ya. Kemudian apalagi politik, macam-macam ya. Dan yang menarik adalah kesenangan juga ya. Kita kadangkala bisa saja karena kesenangan kita pilih gereja pun pilih gereja yang menyenangkan. Ya. Oh, saya pengen musiknya itu yang karismatik ya, penyembahannya itu yang semi karismatik, firmannya reform. Terus orang-orangnya itu ortodok. Digabung jadi satu, itu namanya Frankenstein ya, atau suatu monster gitu ya, yang tidak berbentuk gitu ya. Itu maunya kita. Nah, firman Tuhan katakan di akhir zaman ini orang akan mendengar sesuatu yang menyenangkan telinganya, akan melihat sesuatu yang akan menyenangkan hatinya. Itulah ciri-ciri akhir zaman ini. Sehingga orang lebih senang ke tempat yang demikian. Dan orang tidak suka ketika mendengar sesuatu yang akan menyingkapkan dosanya. Menyatakan kebenaran. Itu tidak laku akhir zaman. Tapi orang lebih senang ketika engkau mendengar bagaimana. Misalnya khotbah ya. Judulnya adalah 4 cara menjadi kaya di dalam Tuhan. Pasti yang datang banyak itu. Ya. Doa, 4 cara doa untuk membuat kekayaan bertambah dalam 10 menit. Datang semua itu ya. Kemudian apa? Trik-trik untuk mendapat kekayaan dalam tempo yang secepat-cepatnya ya. Surabaya 7 Januari 2024 ya. Misalkan judulnya begitu, senang sekali. Tapi saudara ingat, itu adalah berhala zaman sekarang yang Tuhan pakai untuk mengikat kita. Saya tidak tahu berhala Anda apa. Keluargakah, uangkah, kontrolkah? Ketika Anda kehilangan kontrol, Anda merasa lemah. Tapi ketika memegang kontrol, Anda merasa sesuatu ya. Atau bahkan sesuatu yang enak. Ya, comfort. Pokoknya ke gereja, AC dingin. Menengeh, tidak usah ngomong. Pak Man tanya apa, menengeh. Terus nanti tidak usah nonjol-nonjol. Kalau ditawari pelayanan ya biasa-biasa aja. Pokoknya comfort lah, comfort zone lah begitu ya. Nah yang penting datang kasih persembahan. Ya ada mukanya begitu setor ya. Nah aman hidupmu begitu ya. Itu comfort ya. Saudara tidak mau diganggu ya. Saudara tidak mau ganggu orang dan Anda tidak mau diganggu begitu ya. Itu juga berhala saudara ya. Dan macam-macam ya. Relationship. Nah, berapa banyak orang yang saking mengidolakan sebuah relationship, akhirnya apa? Dia akhirnya meninggalkan gereja. Kenapa? Karena merasa relationship is above all ya. Hubungan relasi itu di atas semuanya. Jadi misalkan saya baik sama seseorang, misalkan saya baik sama Kotiente, sama Pak Sahat ya. Kita misalkan 3 musketeer ya, baik sehidup semati. Kalau Kotiente pindah, saya akan pindah gereja. Kalau Pak Sahat pindah, saya akan pindah gereja. Saya mau tanya, itu Tuhannya Sahat, Kristen atau Yesus? Itu yang namanya relationship. Ya, nggak mau tahu, pokoknya relationship di atas segalanya. Saudara, saya tidak tahu. Bila perlu saudara capture ini, nanti pulang renungkan. Tuhan, what is my idol? Apa berhalaku? Dan itu bereskan, mumpung masih minggu pertama.
supaya kita tidak membawa itu sepanjang tahun ini. Dan itu menghalangi kita untuk bertumbuh. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu sekecil apapun berhala, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan tidak menghendaki ada dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, apapun itu ya, saya kasih satu kesaksian ya. Kira-kira 10 tahun lalu lah, saya pernah melayani seorang bapak. Dia adalah seorang yang sangat kaya dalam usia yang muda. Tapi dia mengalami satu masalah, yaitu seringkali mengalami anger, susah ya mengatur kemarahan. Katanya kalau kumat itu dia bisa, misalnya di lampu merah, kalau dia sudah kumat, dia tidak sabarnya, depan itu saat deret dia tabrak saudara. Ya, dan pernah beberapa kali di garasinya itu ada, dia punya Harley Davidson itu ada 3. Dan dia tidak tahu kenapa, kalau pulang kerja, hobinya dia tabrakin Harley Davidson itu pakai mobilnya, sampai pesok-pesok, terus nanti diperbaiki lagi, terus nanti kumat ditabrakin lagi gitu ya. Nah akhirnya kami disuruh datang ya untuk mendoakan, ya si Ghostbuster ini datanglah ya. Kami datang, kemudian saya ketemu bapak ini, setelah ngobrol-ngobrol, pendidikannya luar negeri, orang hebat ya, kaya raya. Tapi saya bilang, ada sesuatu yang aneh dengan dirimu. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang kamu pegang. Maksud Bapak, kamu pasti ada jimat, saya bilang. Dia bilang, enggak Pak, enggak ada. Pikir lagi. Terus dia pikir-pikir, oh benar. Ternyata beberapa waktu yang lalu, ya kira-kira 6 bulan yang lalu, dia kan sebelumnya enggak pernah begitu. Dia baru pulang dari Italia, saudara. Dia mengadakan ziarah rohani. Dia pergi ke satu tempat di mana ada satu patung yang keluar darah. Ya. Keluar air mata yang mengeluarkan darah. Kemudian dia ambil potongan kainnya dan dia masukin di dalam itu dan ada doa-doanya. Nah, semenjak dia pakai itu, dia katakan hidupnya itu berubah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu saya bilang, coba kamu kasih saya. Tak lihat, doanya pakai bahasa Itali, tidak ngerti saya. Ya. Terus saya ambil ada beberapa, lalu didoakan, dan saya bakar dalam nama Yesus. Dan yang terjadi adalah saudara, dia tidak mengalami itu lagi. Lalu saya lalu berpikir, berarti ada jimat rohani ya. Hati-hati loh. Ya. Sesuatu yang mungkin dianggap dunia itu rohani belum tentu loh. Ya. Saudara jangan-jangan iseng-iseng pergi ke Gunung Kawi. Orang beli telo. Saudara ambil lilinnya 1 bawa pulang. Iseng-iseng itu apa? Kalau mati lampu Pak tak nyala no. Iya, dia juga ngikut pulang ke rumahmu. Ya, waktu kamu nyalain sudah langsung ada suara aneh-aneh ya kan. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, Bapak ini kemudian dimenangkan bagi Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia sedang tanpa sengaja menyimpan sesuatu berhala dalam hidupnya. Nah saya tidak tahu saudara, nanti pulang coba cek barang-barangmu ya. Kalau ada ketemu saya siap. Ya, nomor di bawah ini 24 jam ya. Saudara, saya akan bakar di dalam nama Tuhan. Tapi Anda harus rela dibakar alatnya itu atau barangnya itu. Ya, satu kali saya bakar keris. Apik kerisnya, ya. Ada emas-emasnya. Orangnya bilang, aduh eman ya Pak, aduh. Kamu mau lepas apa enggak? Mau, oh ya sudah terkasih. Ya, dibakar sudah. Terus saya sisanya dibuang di sungai ya. Nah kalau pendeta saya yang ngajarin saya dulu pelepasan, dibuang di septic tank saudara. Ya, jadi kalau septic tanknya dibuka itu isinya pedang semua itu ya. Oh yang jimat-jimat itu ya. Dia bilang kamu mau ilmu setinggi apa habis didoakan masukin septic tank. Ya habis semua luntur semua ya. Kena mambune mungkin ya. Nah jadi itu salah satunya. Nah hati-hati. Minggu pertama di tahun 2024. Jangan main aneh-aneh. Kalau ada, lepaskan. Karena itu akan mengikat engkau seumur hidup.
Ya, bukan hanya ngikat engkau, anakmu, cucumu, cicitmu, menantumu, usahamu, ya. Itu harus dibereskan. Ada juga orang yang berpikir, itu kan enggak apa-apa Pak. Saya mau katakan itu apa-apa, ya. Jadi mumpung di awal minggu pertama ini, ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin ada berhala sedikit pun, ya. Nah, apa yang kita bisa belajar pada hari ini? 2 pelajaran penting. Yang pertama, kita belajar jadi orang Kristen harus tegas. Ya, kalau dia sungguh-sungguh percaya Tuhan, lakoni dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ya, dan itu harus juga terhadap anak-anak kita. Supaya apa? Jangan di kemudian hari kita dan anak kita akhirnya berbeda iman dan kemudian berantem jadi musuh. Ya, keluarga itu bersatu, bukan untuk versus atau berantem, ya. Yang kedua, jangan biarkan berhala sekecil apapun dalam diri dan keluarga kita. Ya, mau gambar, mau bentuk, mau jarum, mau apapun itu, jangan buang, hancurkan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kita hanya mau setia kepada Tuhan, ya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, dan yang paling penting, buanglah berhala-berhala yang saya tulis tadi itu, ya, yang di dalam sapi itu, ya. Mungkin itu yang berhala yang paling susah, yang kita mau lepaskan satu persatu. Mari kita ambil waktu, saudara. Saya minta saudara tenang sejenak. Ambil waktu saat teduh. Dengarkanlah pujian ini. Nanti saya akan mendoakan saudara. Singer bantu saya mungkin, ya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Saudara, tutup matamu dalam posisi berdoa. Musik tetap dimainkan. Saya mendoakan saudara. Saya pengen berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau seisi dan keluargaku, aku dan sisi keluargaku,
mau beribadah kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh berkomitmen tahun ini, mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, mau sungguh-sungguh hidup di dalam pembaruan Tuhan. Tutup matamu, jangan lihat ke kiri ke kanan. Yang berkata demikian, angkat tanganmu, saya mau doakan saudara. Silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi supaya bisa melihat. Tuhan, aku sebagai imam dalam rumah tangga, aku mau memenangkan keluargaku di tangan Tuhan. Yang berkata demikian, hai suami-suami, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku belum menjadi imam yang baik. Ampuni aku. Dan saat ini aku mau bertekad memenangkan aku dan seisi rumah tanggaku untuk Tuhan. Yang berkata demikian, angkat tanganmu, saya mau doakan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua yang angkat tangan berdiri di tempatmu, saya mau doakan. Berdiri di tempatmu, jangan lihat ke kiri ke kanan. Berdiri di tempat, saya mau doa. Di tempat saja ya. Di tempat, berdiri di tempat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa, dengar kami. Terima kasih Tuhan. Ini aku percaya benar yang terakhir bagimu. Oh Tuhan, tolong kami. Kuasamu, keluargaku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang berdiri pada saat ini. Tuhan, mereka membutuhkan Kau ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau materaikan firman Tuhan. Mereka sebagai suami-suami, mereka sebagai istri, mereka sebagai anak. Tuhan, mereka bertekad sungguh-sungguh. Tahun ini tahun kemenangan. Tahun ini tahun bagi keluarga mereka dimenangkan. Tahun di mana mereka sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, topang mereka, berikan mereka kemampuan. Kami yakin mungkin di tahun yang lalu mereka pernah gagal. Tapi di tahun ini kami yakin Tuhan akan topang mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa yang pertama supaya Tuhan menopang keluarga kita secara ekonomi. Ada orang mengatakan tahun ini tambah susah daripada tahun yang lalu. Tapi kita punya iman bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang indah, di mana Tuhan bekerja secara luar biasa dan Tuhan akan memberkati hidupmu. Karena itu kita doakan supaya Tuhan yang akan memelihara
keluarga kita, segala kebutuhannya sepanjang tahun ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami. Mungkin kami ada ketakutan, kekhawatiran memasuki tahun ini. Banyak orang mengatakan tahun ini akan susah secara ekonomi. Tuhan, tapi kami akan percaya tahun ini akan menjadi tahun mujizat, di mana Tuhan akan memberkati kami dengan limpahnya dan tidak akan menjadi orang yang disia-siakan. Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun anugerah, di mana Tuhan ajar kami bersandar sepenuhnya. Tahun ini kan menjadi tahun di mana kami menghitung berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Karena itu berkati setiap keluarga ya Bapa. Engkau topang dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati dalam segala apapun yang mereka kerjakan, Kau berhasil ya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang kedua dan yang terakhir, kita doakan gereja kita. Supaya Tuhan juga memberkati gereja kita. Diberkati dalam segala kebutuhannya. Diberkati dalam segala orang yang melayani. Diberkati di dalam apapun yang dikerjakan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami serahkan gereja kami. Tuhan memberkati dalam segala kebutuhannya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati supaya Engkau gerakkan jemaat-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu juga, sehingga dengan berkat itu mereka bisa persembahkan untuk Tuhan. Kami serahkan juga Engkau gerakan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati juga untuk segala tenaga-tenaga pelayan yang kami butuhkan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah namamu Bapa, inilah syafaat kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saudara, apa keputusanmu? Tuhan sudah memutuskan untuk memilih kita dan Ia setia kepada keputusannya. Kiranya juga kita yang hadir pada pagi hari ini yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita menemukan dan mengambil satu keputusan, kita mau iring Tuhan senantiasa sampai seumur hidup kita dan kita hidup di dalam kebenarannya. Persiapkan persembahanmu, kita pujikan, mau setia. Setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau teguh untuk tanggung segala derita, dengan pasti menangkan seteru, dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah, mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati, ku mau rendah karena ku tak sempurna, ku mau ikut teladan Tuhanku, ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau kasih karena Ia kasihiku, ku mau kasih karena Ia kasihiku, ku serahkan harta dan milikku, ku bersyukur yang mati menggantiku, ku mau puji rahmat-Nya ku diberi, ku mau puji rahmat-Nya ku diberi.
setia, karena ku dipercaya. Ku mau suci, karena ku dikasih. Ku mau teguh, ku tanggung segala derita. Dengan pasti menangkan seteru, dengan pasti menangkan seteru. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, katakan ku mau cinta. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Mau kasih karena ya kasihiku. Ku serahkan harta dan milikku. Ku bersyukur yang mati menggantiku. Ku mau puji rahmatnya ku diberi. Ku mau puji rahmatnya ku diberi. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi buat kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Engkau yang senantiasa setia, Engkau yang senantiasa yang telah memilih kami dan setia kepada keputusan-Mu bagi kami. Menemukan kami seringkali tidak setia kepadamu, menemukan kami seringkali tidak mengindahkan Tuhan. Tetapi kami bersyukur sekali lagi kemurahan-Mu amat besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Terlebih pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadamu, menikmati Engkau, memuji menyembah Engkau di dalam peribadahan kami. Biarlah sungguh apa yang kami lakukan bukan hanya rutinitas saja, tetapi sungguh karena kerinduan mau datang menikmati Tuhan. Kami juga bersyukur kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk membawa persembahan apa yang bisa kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan boleh sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan boleh mendukung pekerjaan-Mu baik di gereja kami maupun di mana-mana tempat dialokasikan setiap persembahan jemaat-Mu. Berkati pengurus yang mengelola, Tuhan berikan hikmat-Mu untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan, hormat dan keagungan hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat oleh penginjil Sulaiman. Puji Allah, sumber berkat, puji Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan peropangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita sungguh-sungguh berkomitmen setia. Kita dan seisi rumah kita adalah milik Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan
wajah-Nya menyinarikan, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, Jemaat di sepeningkat dulu, Tuhan Yesus memberkati saudara.